Assalamualaikum. Hai anak-anak. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman pada pembelajaran 3 dan 4. Dan untuk pelajaran hari ini ada 3 ya. Kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan PPKN. Indonesia selain memiliki keberagaman adat istiadat, makanan tradisional, juga memiliki permainan tradisional loh. Nah, salah satu permainan atau olahraga tradisional yang ada di Indonesia yaitu Fahombo Batu, suatu permainan tradisional yang berasal dari suku Nias. Hari ini kita akan coba menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan yang akan Ibu bacakan secara lisan ya. Teks bacaannya berjudul Fahombo Batu yang terdiri dari 3 paragraf. Fahombo Batu paragraf pertama. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Paragraf kedua. Tradisi melompat batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Paragraf ketiga. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu. Nah, anak-anak, itu tadi isi dari teks bacaan Fahombo Batu yang terdiri dari 3 paragraf ya. Selanjutnya, anak-anak akan membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan Fahombo Batu yang sudah Ibu bacakan secara lisan ya. Silakan tulis 1 gagasan pokok dan 1 gagasan pendukung di setiap paragraf. Jangan lupa paragrafnya ada 3. Dan jangan lupa, sebelum membuat gagasan pokok, kalian harus menentukan dulu kalimat utama dari isi setiap paragraf ya. Nah, pada pembelajaran selanjutnya, kita akan melakukan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Pada materi tematik sebelumnya, Ibu sudah memberikan penjelasan tentang bunyi yang dapat dipantulkan dan dapat diserap. Kali ini kita akan melakukan percobaan, tetapi percobaannya secara mandiri ya, tidak secara berkelompok. Untuk tugas percobaannya, silakan anak-anak ambil beberapa barang, boleh salah satu saja ya. Boleh botol, ember, atau gelas, ataupun kaleng. Nah, cara melakukannya, silakan anak-anak ambil salah satu barang tersebut, lalu bunyikan peralatan tersebut di dalam ruangan. Kemudian, bunyikan lagi barang tersebut di luar ruangan. Ibu contohkan salah satu peralatan percobaannya ya. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil percobaan yang sudah Ibu lakukan dengan menggunakan alat botol. Dari hasil percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi menggunakan alat botol, yang cara kerjanya adalah membandingkan bunyi botol di dalam dan di luar ruangan. Hasil perbandingannya ternyata bunyi botol terdengar lebih keras saat berada di dalam ruangan daripada bunyi botol yang berada di luar ruangan. Nah, percobaan tersebut Ibu lakukan dengan memukul botol dengan sendok ya. Selanjutnya, anak-anak Ibu silahkan memilih salah satu alat yang akan digunakan untuk melakukan percobaan ya. Boleh ember atau gelas ataupun kaleng. Silakan lakukan percobaan seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, membunyikan alat tersebut di dalam ruangan ataupun di luar ruangan.
Kemudian tulis hasilnya dan bandingkan. Untuk cara penulisannya sudah Ibu contohkan sebelumnya ya. Selanjutnya, kita akan berdiskusi tentang cerita Siti dan teman-temannya yang selalu mengajarkan kita untuk tetap bekerja sama dalam keberagaman. Ayo kita cari tahu cerita mereka. Meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja sama membantu sesama. Akhir-akhir ini, Bu Mimin, penjual makanan di kantin SDN 1 Nusantara, seringkali tampak sedih. Siti memberanikan diri bertanya kepada Bu Mimin tentang apa yang sedang terjadi padanya. Bu Mimin bercerita bahwa anaknya sedang sakit di rumah. Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah. Ia membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan anaknya dengan berjualan makanan. Siti pun menemui teman-temannya dan mengajak mereka berdiskusi untuk membantu memecahkan masalah Bu Mimin. Mereka memutuskan akan bekerja sama membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam itu. Setelah kamu mengetahui cerita tentang Siti dan teman-temannya, silakan anak-anak Ibu menjawab pertanyaan yang ada di halaman 155. Pertanyaannya tentang jika kamu menjadi Siti, apa yang akan kamu lakukan bersama teman-temanmu? Nah, silakan jawab jenis bantuan apa yang dapat kamu dan teman-temanmu berikan. Apa yang akan kamu lakukan saat berhadapan dengan pembeli? Dan apa yang akan kamu lakukan terhadap makanan di kantin Bu Mimin agar disukai pembeli? Serta apa yang akan kamu lakukan terhadap uang hasil penjualannya? Dan sikap apa saja yang dapat kamu praktikkan ketika membantu Bu Mimin menjaga kantinnya? Silakan anak-anak dijawab pertanyaan jika kamu menjadi Siti dan apa yang harus kamu lakukan bersama teman-temanmu ya. Sekian penjelasan materi tematik hari ini dan Ibu ulangi untuk tugas tematik hari ini di pelajaran Bahasa Indonesia, menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan yang sudah Ibu bacakan secara lisan tentang Fahombo Batu. Menemukan gagasan pokoknya 1 dan gagasan pendukungnya 1 saja ya. Ada 3 paragraf dalam teks bacaan tersebut. Kemudian di tugas IPA, kalian akan melakukan percobaan bunyi dengan alat yang akan kalian pilih salah satu seperti kaleng, ember, dan gelas. Silahkan pilih salah satu dan buat hasil percobaannya seperti yang sudah Ibu contohkan ya. Kemudian di tugas PPKN, kalian akan menjawab pertanyaan di halaman 155. Sekian pembelajaran tematik kita hari ini ya anak-anak. Terima kasih.